Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Semoga Tuhan selalu melimpahkan bersama kita kebaikan setiap harinya. Melanjutkan pembahasan kita yang kemarin mengenai cara untuk membuat server speed test di Ookla. Sekarang kita sudah harus memasuki untuk part yang selanjutnya. Yang kemarin kita sudah untuk nyoba install di OS Linux, dalam hal ini spesifiknya di Ubuntu, kemudian juga sudah install di server Windows. Nah, kemudian yang terakhir kita mencoba untuk mengonline-kan server kita, bagaimana caranya agar terdeteksi di hostingnya Ookla. Jadi secara singkatnya, teman-teman silahkan mendaftar dulu di website account.ookla.com. Nanti akan langsung diarahkan ke menu login. Jika teman-teman belum daftar, silakan daftar dulu. Nah, ini sebagai contoh, saya ambil untuk menu daftarnya. Silakan diisi sesuai dengan nama-nama yang kolom yang tersedia. Nah, kemudian jangan lupa ini yang paling diperhatikan. Di sini ada company profile www.mycompany.com. Ini mohon dicantumkan company profile rekan-rekan semuanya. Karena dari Ookla sendiri akan mempertimbangkan apakah nanti akan disetujui server kita untuk menjadi host dari server speed test di Ookla ini. Jadi bila teman-teman sudah melakukan pendaftaran, kita langsung saja. Ini saya anggap teman-teman sudah melakukan pendaftaran. Jadi saya tinggal login kalau di sini. Oke. Kita langsung masuk ke menu pertama. Jadi teman-teman kalau sudah mendaftar di Ookla, kemudian di websitenya sudah terdaftar, nah silakan masuk ke menu server, go to server. Silakan diklik di sini. Nah, di sini kebetulan saya ada dua. Nah, ini yang satu non fungsional, ini punya rekan kami yang ada di Ponorogo. Kemudian ini yang punya kami sendiri, statusnya sudah fungsional dan HTTPS. Nah, untuk membuat server tersebut bisa online atau bisa masuk ke sini, silakan klik menu add server. Nah, di sini teman-teman silakan masukkan domain yang diinginkan. Misal ya ini speedtest.yourdomain.com. Nah, kemudian silahkan spesifikasi dari server teman-teman dicantumkan di sini. Nah, kemudian display information ini, organization name yang dimaksud di sini nanti yang akan muncul di kolom speed test. Sebagai contoh yang kayak gini, speedtest.net. Nah, jadi untuk kolom organization name itu nanti adalah nama server yang akan muncul di sini. Jadi di sini yang punya kami sendiri ada Yapsi Darussalam Jatigui. Nah, di sini tinggal dimasukkan saja organization name-nya di situ. Kemudian di sini ada organization website, silakan diisi sesuai dengan website yang teman-teman miliki. Kemudian server city silakan dimasukkan lokasi dari server rekan-rekan semuanya. Nah, kemudian untuk yang server state, jika di luar USA, silahkan masukkan misal Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan lain sebagainya. Kemudian jangan lupa ini juga dimasukkan server country. Nah, jika sudah silahkan klik create. Sudah, itu aja. Jadi jika sudah, teman-teman akan diberikan batas waktu sekitar paling tidak sekitar 2 hari kerja untuk Ookla memverifikasi status akun rekan-rekan semuanya apakah nanti disetujui. Nah, jadi ini yang saya contohkan di sini, kami sudah punya 2 server di sini. Yang server saya pribadi ada yang ada di bawah ini. Statusnya fungsional. Fungsional itu dalam artian apa? Berarti server kita ini bisa dipakai untuk publik. Nah, kalau yang non fungsional ini berarti server statusnya masih offline. Server sudah disetujui tapi statusnya masih offline. Jadi nanti sebagai contoh di sini teman-teman jika membuat server speed test baru, add server, maka akan muncul di list yang tadi itu. Tapi statusnya masih pending review. Jadi teman-teman harus menunggu sekitar 2 hari kerja untuk proses verifikasi dari Ookla. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya agar status server kita disetujui oleh pihak Ookla. Nah, oleh karena itu kita lihat aja dulu di beberapa itu speed test server requirement. Jadi dari speed test mensyaratkan beberapa hal yang harus dipenuhi oleh
host yang akan, atau kita yang selaku hosternya speed test. Nah, yang pertama, CPU-nya paling tidak harus berkecepatan tinggi. Jadi kalau misal teman-teman menggunakan CPU ala kadarnya, kemungkinan besar akan ditolak. Kemudian pastikan juga ini single socket saja, tidak perlu muluk-muluk sampai CPU dual socket, nggak usah, cukup yang single socket biasa. Kemudian ini yang paling penting, dipastikan ASNI available di CPU instructionnya. Nah, kemudian untuk memori, dari UCLA tidak mensyaratkan memori yang besar, hanya saja sebisa mungkin teman-teman punya server yang kapasitas memorinya mencukupi. Nah, kemudian untuk storage tidak terlalu jadi masalah, NIC-nya juga tidak terlalu jadi masalah. Nah, ini yang paling penting ya teman-teman. Di sini ada ketentuan 1 gigabit per second untuk bandwidth yang harus teman-teman miliki jika ingin menjadi host di speedtest.net. Nah, ini masalahnya pengalaman pribadi juga. Beberapa kali waktu itu saya mencoba untuk mendaftar di speedtest.net ini dengan kapasitas 1 giga, ternyata masih ditolak ya teman-teman ya. Jadi ini 1 giga ini maksudnya real bener-bener 1 giga. Jadi misal ketika waktu di review hanya muncul kisaran 800 Mbps, 700 Mbps, apalagi kondisi jaringan juga aktif dan sibuk, kemungkinan besar 80% akan ditolak. Nah, jikalau posisinya ditolak, teman-teman status servernya tidak akan seperti ini, tidak akan menjadi fungsional. Nah, di sini ada beberapa kan pending review, itu nanti status yang pertama. Pending review itu berarti statusnya masih dalam proses review oleh pihak UCLA. Kemudian support disable itu berarti ada permohonan untuk dari tim supportnya UCLA ini mendisable status server kita. Kemudian ada customer disable, fungsional, nah itu status yang kita harapkan, fungsional server is available to user for testing. Kemudian bisa jadi teman-teman status servernya fungsional, tapi ini ada satu lagi yaitu STC fungsional. Jadi statusnya teman-teman hanya bisa digunakan untuk speed test custom saja, tidak bisa untuk speed test public yang seperti biasanya. Kemudian kalau statusnya non fungsional berarti statusnya servernya itu fungsional tapi sedang mati. Sudah lolos review dengan kecepatan 1 Gbps lebih, tapi kondisi server sedang mati. Kemudian not monitored, ini saya juga belum pernah tahu, atau unknown juga saya juga belum pernah melihat kejadian ketika mendaftar di server ini. Oke teman-teman, jadi mungkin cukup itu aja. Intinya ada di sini. Teman-teman pastikan dulu apakah jaringan teman-teman ini sudah minimal 1 Gbps dengan kondisi idle. Kalau kondisi aktif, silakan diurungkan dulu niatnya, atau jika ingin ngobrol-ngobrol silakan chat WA yang ada di deskripsi, kita bisa ngobrol-ngobrol bagaimana caranya sekiranya server kita lolos untuk review dari UCLA ini. Nah, ini salah satu dari server teman kita ya, speedtest.reason.id yang ada di Ponorogo, kebetulan non fungsional karena memang ada perubahan server, pemindahan server lebih tepatnya. Servernya sedang dipindah, jadi ini sementara non fungsional. Nah, ini paling sekitar 2 jam lagi sudah fungsional kembali ini. Nah, oke teman-teman, kalau sekiranya teman-teman ada bandwidth yang nganggur sekitar 1 Gbps selama 2 hari, silakan mendaftarkan diri untuk menjadi hostnya di speedtest.net. Tapi jika kurang dari itu, silakan kita ngobrol-ngobrol dulu, chat saja di WA yang ada di kolom deskripsi. Mungkin cukup itu aja. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.